Oke, sekarang Ibu akan membahas tentang syarat haji dan perbedaan antara haji dan umroh. Di sini syarat haji itu ada berapa? Ada 4 ya. Syarat haji yang pertama adalah beragama Islam. Jadi orang-orang yang selain agama Islam itu tidak bisa naik haji atau tidak bisa pergi ke Mekah. Karena itu termasuk dari syarat haji yang pertama. Terus yang kedua itu balik. Ada yang tahu balik itu apa? Balik itu ialah seseorang yang sudah mencapai usia di mana kalau perempuan minimalnya itu dari 9 tahun ya. Kalau laki-laki juga 9 tahun. Tapi kalau perempuan kita bisa membedakannya dari haid. Ya. Yang ketiga di sini ada berakal. Berakal itu yang memang benar-benar otaknya sehat ya. Jadi kalau orang gila itu nggak bisa pergi ke haji karena memang syaratnya itu adalah harus berakal. Kemudian di sini yang keempat ada merdeka. Merdeka yang di sini yang dimaksud adalah bukan budak. Karena sekarang sudah termasuk ke zaman modern, budak itu sudah tidak ada. Ini syaratnya tertulis merdeka karena ini munculnya hukum yang seperti ini itu waktu ada di zaman Nabi Muhammad. Bagaimana caranya membedakan antara haji dan umroh? Di sini ada beberapa banyak perbedaan. Tentunya yang pertama dari biaya. Karena kalau biaya umroh itu ada yang tahu biaya umroh berapa biasanya? Belum ada yang umroh. Besar biaya umroh dan haji itu pastinya beda. Karena kalau umroh itu bisa dilaksanakan kapan saja. Tetapi kalau haji harus dilaksanakan 1 tahun sekali dan bertepatan di bulan Zulhijjah tanggal 10. Sekarang ini kebetulan lagi musim haji ya. Jadi terus yang pertama perbedaan antara haji dan umroh itu terletak pada hukum. Ada yang tahu hukumnya haji? Hukum haji itu sebenarnya sunnah muakkad. Karena ini bagian dari ibadah yang termasuk di dalam rukun Islam yang kelima. Jadi hukum dari melaksanakan ibadah haji itu sunnah muakkad, ialah sunnah yang sangat dianjurkan. Tetapi ini juga ada rukhsahnya. Rukhsah itu kemurahan atau kemudahan untuk umat muslim. Apa rukhsahnya? Untuk haji ini dilaksanakannya bila seseorang sudah mampu, baik itu mampu secara fisik ataupun mampu secara biaya. Jadi kalau orang yang sudah mampu itu hukumnya menjadi wajib. Jadi hukum naik haji itu ada 2 sebenarnya. Yang satu sunnah muakkad, yang nomor 2 wajib. Tetapi yang wajib ini hanya untuk orang-orang yang mampu dalam fisik dan juga mampu dalam hal biaya. Perbedaan yang kedua ada di rukun. Rukun haji dan rukun umroh di sini tentunya beda. Di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya ialah wukuf di Arafah. Kalau haji, wukuf di Arafah ini termasuk di dalam rukun haji. Kalau umroh tidak ada rukun umrohnya yang tentang wukuf ini tidak ada. Jadi perbedaan rukunnya ini di wukuf ya. Jadi jika kita melaksanakan ibadah haji itu harus ada wukufnya, harus lengkap, yaitu yang pertama ihram, kemudian kita wukuf ke Arafah dan tawaf, lalu sa'i dan tahallul. Tapi kalau umroh itu tidak usah memakai wukuf. Kemudian perbedaan yang ketiga ialah terletak pada waktu pelaksanaan. Di mana perbedaan haji dan umroh ini selanjutnya ialah pelaksanaan. Kalau umroh itu tadi sudah disebutkan, kalau umroh pelaksanaannya boleh setiap hari, boleh kapan saja maksudnya. Tetapi kalau ibadah haji ini adalah karena ibadah haji ini adalah ibadah tahunan, jadi pelaksanaannya hanya di satu tahun 1 kali. Yang keempat perbedaannya ada di penyelenggaraan. Penyelenggaraan ini beda ya dengan waktu pelaksanaannya. Kalau penyelenggaraannya ini untuk di Indonesia biasanya itu ada dua model untuk penyelenggaraan haji ini. Di mana yang pertama ialah haji reguler. Reguler ini biasanya diatur langsung oleh pemerintah. Tetapi untuk yang kedua ialah haji plus atau haji kloter. Di mana untuk haji ini dia bisa disebut ibadah haji khusus. Meskipun kita daftarnya, misalnya kita daftar 2023. Kalau haji plus ini boleh berangkat lebih dulu dari orang yang mendaftar lebih dulu. Kalau ibadah haji plus. Perbedaan yang kelima antara haji dan umroh itu terletak pada lokasi penyelenggaraannya. Di mana kita melaksanakan waktu ibadah haji dan di mana ketika kita melaksanakan ibadah umroh. Yang pertama perbedaannya ialah kalau ibadah haji itu serangkaiannya banyak. Yang pertama kita harus berada di Mekah. Yang kedua juga kita harus wukuf di Arafah. Dan juga setelah itu melempar jumroh di mana biasanya? Di Mina. Nah kemudian kita kalau haji itu harus ada serangkaian menginap di Musdalifah. Sebaliknya kalau ibadah umroh itu hanya dilaksanakan di Mekah dan di Madinah. Karena apa? Karena umroh di sini rukunnya tidak ada wukufnya. Karena wukuf ini tempatnya hanya ada di Arafah.
Arafah. Dan juga menginapnya ini termasuk juga bagian rukun. Jadi harus menginap di Musdalifah. Dan materi yang ketiga ialah cara pelaksanaan ibadah haji. Cara kita melaksanakan ibadah haji itu ada 3. Yang pertama ada ibadah haji dengan cara haji ifrad. Haji ifrad di sini cara kerjanya ialah kita melakukan ibadah haji terlebih dahulu. Setelah itu, setelah rukun-rukun haji sudah terselesaikan, kemudian baru kita memasuki ibadah umrah. Kemudian cara yang kedua ialah ibadah haji dengan cara tamattu. Haji tamattu. Di mana haji tamattu ini kita melakukan ibadah umrah terlebih dahulu, kemudian kita melaksanakan ibadah haji. Kemudian cara yang ketiga ialah haji qiran. Yang mana ibadah haji qiran di sini antara kita melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah dilaksanakan dengan satu niat berbarengan. Kemudian tidak bisa seperti haji ifrad dan juga haji tamattu tadi. Kalau haji ifrad dan haji tamattu itu dilaksanakannya bergantian. Kalau ifrad yang haji dulu, kalau yang tamattu umrah dulu. Tapi kalau yang qiran di sini dikerjakan dengan satu kali pekerjaan dengan satu niat. Setelah kita mengetahui apa saja syarat wajib haji dan umrah, yang kedua juga sudah ada penjelasan tentang perbedaan antara haji dan umrah. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan tentang rukun yang ada di dalam haji. Di mana di dalam rukun haji itu yang pertama ialah ihram. Ketika kita melaksanakan ihram itu harus disertai dengan niat. Yang mana ihram ini juga ada ketentuannya, baik laki-laki ataupun perempuan. Ketentuan untuk laki-laki ialah yang pertama harus menutup aurat. Bagaimana ketentuan pakaian yang dipakai oleh seorang laki-laki ketika melaksanakan ibadah haji ialah mengenakan pakaian ihram dengan hanya 2 helai kain saja. Di mana dua helai kain tersebut tidak boleh ada jahitan sedikit pun. Jadi pakai kaos dalam itu nggak boleh juga ya laki-laki. Kemudian untuk ketentuan perempuan itu bebas memakai pakaian yang warna apapun. Yang terpenting adalah wajib tertutup semua bagian auratnya, kecuali telapak tangan dan wajah. Yang kedua ialah wukuf. Rukun yang kedua dalam haji adalah wukuf. Di mana wukuf ini harus dihadiri di tempat tertentu, ialah di padang Arafah. Pada waktu itu juga ditentukan di mana kita wukuf di padang Arafah itu bertepatan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ini adalah wajib. Jadi wukuf itu harus dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Hingga terbit fajar kebesokan harinya ialah pas di waktu 10 Dzulhijjah. Yang ketiga adalah tawaf. Tawaf di sini pengertiannya ialah bagian dari rukun ibadah haji yang dilaksanakannya ialah untuk mengelilingi Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dari sudut Hajar Aswad hingga berakhir di sudut Hajar Aswad lagi. Jadi itu hitungannya kita berangkatnya dari ujung Hajar Aswad. Itu keliling Ka'bah sampai nyampe ke ujung Hajar Aswad lagi, itu baru dihitung satu mengelilingi ya. Dan wajibnya ialah tawaf itu mengelilingi Ka'bah dengan 7 kali iling-ilingan. Untuk tawaf itu sendiri memiliki beberapa syarat. Yang pertama harus menutup aurat. Kemudian yang kedua harus suci dari najis, baik dari najis mughalladhah ataupun mukhafafah ataupun mutawassithah. Suci ini baik suci dari pakaian ataupun suci dari tempat. Dan juga harus suci di dalam badannya. Dengan dalam artian sucinya ini adalah tidak dalam keadaan hadas atau dalam keadaan haid ya. Kemudian syarat yang ketiga ialah Ka'bahnya ini harus berada di sebelah kiri kita. Paham? Misalnya di sini Ka'bah, berarti kita itu yang mengelilingi Ka'bah ini, kita ini harus ada Ka'bahnya ini ada di sebelah kiri kita, bukan ada di sebelah kanan kita. Ya. Kemudian syarat yang keempat ada harus dimulai dari ujung Hajar Aswad sudah tadi ya. Kemudian harus dilaksanakan sebanyak 7 kali. Kalau kurang dari 7 kali harus membayar denda. Karena tawaf ini adalah bagian dari rukun haji. Kalau rukun tidak dikerjakan itu harus terkena denda. Kemudian di sini ada macam-macam tawaf. Tawaf ini di sini dibagi menjadi 6. Yang pertama
dari sofa ke Marwah. Dengan syarat itu harus dikerjakan sebanyak 7 kali. Baru bisa dihitung 1 putaran. Itu ketika kita berangkatnya dari sofa ke Marwah, kemudian dari Marwah ke sofa, itu masih dalam 1 putaran. Kemudian yang keenam adalah tertib. Jadi rukun haji itu dilaksanakannya harus tertib. Tidak boleh berantakan yang melaksanakan rukun hajinya. Di mana tertib ini harus benar-benar melaksanakan rukun haji sesuai yang telah dijelaskan di dalam syariat Islam. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan perihal haji dan umroh tadi. Ya, coba pertanyaan. Bolehkah seorang wanita melaksanakan haji, seorang wanita yang sudah mempunyai suami ya, melaksanakan ibadah haji tanpa izin suaminya? Boleh atau tidak kira-kira? Boleh. Ya. Seorang wanita yang sudah punya suami melaksanakan haji tanpa izin suaminya, itu hukumnya boleh. Kenapa? Karena ibadah haji ini hukumnya sunat muakkad dan bagian dari ibadah. Berarti kalau suaminya melarang, ini yang salah suaminya bukan istrinya. Jadi apabila suaminya melarang untuk ibadah haji, itu kalian seorang istri itu tidak wajib menuruti karena haji ini bagian dari ibadah. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, Seli? Bagaimana hukum menunda haji pada mampu? Hukum menunda haji padahal sudah mampu. Boleh atau tidak? Ya boleh ya, karena haji ini syarat wajibnya yang pertama adalah harus Mampu. Islam. kalau mampu, bukan harus mampu, tapi kalau mampu. Ketika seseorang sudah mampu, itu sudah hukumnya menjadi wajib. Jadi kalau kita yang sudah memiliki biaya yang cukup atau terbilang kita itu sudah mampu dalam biaya dan mampu dalam fisik, itu hukumnya wajib. Jadi untuk menunda-nunda itu tidak boleh, karena harus langsung terlaksana. Jika ditunda-tunda, bisa saja atau kita tiba-tiba sakit, bisa jadi nanti uangnya malah kebeli yang enggak gitu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Mungkin hanya itu yang bisa ibu sampaikan untuk apa? Jadi kesimpulannya, syarat wajib haji itu adalah bagian dari di luar kita melaksanakan ibadah haji. Yang mana syarat ibadah haji itu harus apa tadi? Harus Islam. Yang kedua harus balik. Yang ketiga harus akal. Terus yang keempat jika Merdeka. Kemudian untuk ibadah haji dan umroh, kenapa ibu kasih materi tentang perbedaan haji dan umroh? Karena ibadah haji dan umroh ini perbedaannya hanya sedikit, di mana perbedaannya hanya ada di wukuf. Kalau haji ada wukufnya, kalau umroh nggak ada wukufnya. Kemudian dilaksanakannya rukun haji itu harus tertib, baik haji atau umroh itu harus tertib. Bagaimana jika rukun haji tidak terlaksana? Maka harus terkena denda. Kena dendanya adalah kena denda dam. Di mana denda dam ini meliputi menyembelih kambing. Kita harus menyembelih kambing di sana, di Mekah. Itu adalah bagian dari konsekuensi orang-orang yang melanggar atau tidak melakukan rukun haji. Sekian yang bisa ibu sampaikan. Untuk minggu depan, ibu minta kalian belajar tentang rukun iman. Setelah itu, ibu akan memberikan beberapa aspek tentang rukun iman yang harus kalian jawab dan harus kalian terangkan. Ngerti?